Alhamdulillah.
الطالب الوري الطالب الباشر الوارث المالك السالم عاتق الكائن والبارئ والزائر والذاهب يسبح الآخر والباقي والطالب والغالب ويوحد الناطق والصامت والجامد والثاني يغفر الساكن ويذكر بفضله الطالب لا إله إلا الله حكيم ذكر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوارب خلقه طوعا وعددا وصالح جدا وشرا بيد مختلف مما إلا بك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط الخلق لسان كرمه والمواهب يكثر في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فقيل المطالب فلو رأيته قدامك يا بدل أبدا وقد جادوا بالدموع السواكب والقمر بين النادم والتائب وخرج الذي يعذب وذلك من الذنوب إليه هارب فلا يزال بالاستغفار حتى يكون فكف التهارب والشهوات ويقوم على المطلوب وتركون المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو غائب لا إله إلا الله سبحانه وتعالى للملك الأوجد ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فضله على الأشياء وقال أنت سيد الأنبياء وأجل الأنبياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك على مالك وآدم قال آدم بيريه على المراتب كيله ونوح قال الأنبياء من الخلق ويهلك من خلقه من الآيل والأغاني قيل وإبراهيم قال إبراهيم على حسبان الأصنام والكواكب وموسى قال ولكن كان حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل وعيسى قال إنما يبشر به وبين يديه وفيه الحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسه خلة الوقار والمجده برجال المهابة والافتخار ونزلت على رأسنا صاحب قلب والذي استقامه من لؤي بن غالب يموت أبوه وأخوه ويقرأ وجد ثم أبوه في تراب يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul Muhtaramin yang saya hormati, para asatidz, para kiai, para sesepuh segenap takmir musalla ar-rahmah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berkumpul pada malam hari ini, malam yang sangat istimewa, yaitu malam Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul tidak ada lain ingin mendapatkan keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra Mi'raj ini memang perlu diadakan karena memang kejadian Isra Mi'raj ini bukan kejadian hal yang biasa. Tapi di sini kejadian yang sangat banyak perlu kita pelajari karena memang bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pelajaran untuk kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ketika diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai bertemu dengan Tuhannya, dia mendapatkan banyak daripada keajaiban-keajaiban. Dan itu menjadi pelajaran untuk kita. Dan ini semuanya yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah dicapai oleh siapapun. Tidak pernah kedudukan yang sangat tinggi ini pernah dilakukan oleh siapapun kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam syair-syairnya, dalam bait syairnya mengatakan rutbatun tasqutul amaniyu hasraduna ma wara'ahunna wara'ah. Ini tingkatan yang tidak pernah dicapai oleh siapapun. Nabi diperjalankan mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj bertemu sampai dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala tanpa permintaan daripada Nabi SAW. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ini kalimullah, berbicara dengan Allah secara langsung. Dia ketika mendapatkan kenikmatan, ketika bermunajat, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara secara langsung, maka Nabi Musa berkeinginan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Lantaroni, kamu gak akan bisa wahai Musa untuk melihat aku. Walakin undur ilal jabalil ladzi istaqarra makanahu fasawfa tarani." Tapi lihat itu gunung kalau tetap di tempatnya, tidak berubah daripada tempatnya dan kamu kuat melihatnya, maka kamu mungkin akan bisa melihatnya. Ketika diturunkan daripada tajalliyatillah, percikan daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala, saat itu Nabi Musa kharra Musa sa'iqa. Ketika Nabi Musa melihat kehebatan daripada gunung tadi pecah, meleleh, Nabi Musa nggak kuat sampai jatuh pingsan. Sehingga tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tanpa permintaan daripada Nabi, ketika Nabi dalam keadaan saat itu bersedih karena Nabi ditinggal dua orang yang selalu membelanya, dua orang yang selalu membantunya, dua orang yang selalu berkorban untuknya, yaitu ditinggal meninggal istrinya Sayyidah Khadijah. Kemudian ditinggal meninggal di tahun yang sama, yaitu pamannya Abu Talib, ayah daripada Ali bin Abi Talib. Meninggal di waktu yang sama. Ini Sayyidah Khadijah ini berkorban habis-habisan untuk Nabi ini. Setelah menjadi istrinya Nabi, sebelum menjadi istrinya Nabi, Sayyidah Khadijah ini kaya raya. Oke. Hartanya ini kalau sekarang limitnya itu nggak ada sudah. Kaya raya, tapi semuanya hartanya dikorbankan untuk dakwanya Nabi SAW sampai habis. Tanpa ada sedikit pun mengeluh. Tanpa ada sambatan kepada Nabi SAW, tidak. Bahkan Sayyidah Khadijah ini tidak pernah menampakkan kesedihan di hadapan Nabi, walaupun fi maradhi mautih. Walaupun di saat mau meninggal. Sudah sakit parah, tetap ketika di hadapan Nabi, seperti orang yang tidak pernah ada sakit sedikit pun. Ini Sayyidah Khadijah ini hebat. Karena itu Nabi tidak pernah melupakan Sayyidah Khadijah. Jasa Sayyidah Khadijah ini tidak pernah terlupakan. Sampai setiap kali menyembelih apapun, kurban atau apapun, membuat makanan atau yang lainnya, pasti Nabi mengatakan kepada mereka, jangan lupa ya keluarganya Khadijah. Jangan lupa ya kepada kerabatnya Khadijah. Jangan lupa ya kepada teman-temannya daripada Khadijah. Selalu ingat kepada Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah ini, ya ketika disebut terus-menerus Sayyidah Khadijah, dia cemburu. Ya biasa perempuan, cemburu. Ketika cemburu maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Muhammad, wahai suamiku, kamu sudah tidak usah menyebut-nyebut yang sudah meninggal. Kamu sudah digantikan perempuan yang masih perawan, yang masih muda, cantik. Walhasil memuji dirinya.
Setelah itu apa kata Nabi SAW? La ya Aisyah, siapapun tidak bisa menggantikan kedudukan Khadijah. Khadijah adalah istriku yang gini, istriku yang gini. Dipuji sampai panjang, lebih panjang daripada biasanya. Akhirnya kata Sayyidina Aisyah, coba ya, enggak ngomong aku. Lah enggak tambah dipuji. Sangat cinta kepada Sayyidina Khadijah dan memang Sayyidina Khadijah berkorban untuk Nabi. Kemudian pamannya Abu Thalib yang siap membela Nabi, bahkan saat itu orang-orang kafir Quraisy ini sampai pada puncaknya membunuh Nabi. Minta Nabi Muhammad ini diserahkan kepada mereka, diganti dengan apapun yang diinginkan oleh Abu Thalib. Tapi Abu Thalib sama sekali tidak menerima daripada tawaran mereka walaupun sebesar apapun. Semenjak aku masih hidup, jangan macam-macam untuk ganggu Muhammad. Ini meninggal di tahun yang sama. Kemudian saat itu orang kafir saat itu sudah dahsyat, sudah gangguannya kepada Nabi dan sahabatnya. Sampai akhirnya Nabi berangkat ke Taif untuk dakwah. Untuk berharap ada orang di antara mereka, orang-orang Taif masuk Islam, bisa memperkuat Islam. Ternyata sampai di Taif bukan disambut Nabi. Nabi ketika sampai di Taif, Nabi dicaci maki, Nabi dilempari batu, mulai anak masih kecil sampai tua semuanya mencaci maki Nabi dan melempari batu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi berdarah. Nabi beberapa hari di sana tanpa sedikit pun ada yang mempersilahkan masuk ke rumahnya, tanpa mempersilahkan untuk makan di rumahnya. Malah Nabi dilempari batu sampai berdarah. Sehingga saat Nabi SAW berteduh di satu pohon, datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, ini ada malaikat penjaga gunung yang tidak pernah datang, tidak pernah turun ke bumi kecuali saat ini. Karena melihat engkau diganggu oleh orang-orang Taif. Maka datang menghadap kepada Nabi SAW mengatakan, ya setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendengarkan daripada penolakan daripada umatmu, orang-orang Taif, dan gangguan mereka. Aku sudah minta izin kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengambil 2 gunung, aku mau remukkan di atas kepala mereka. Kalau kita hadirin, cepetan. Ojo suwe-suwe. Ini Nabi dilempari batu, darahnya itu sampai mengalir dari kepala sampai ke kaki. Dicaci maki Nabi SAW. Saat itu ditemani hanya 1 orang, Zaid bin Harithah. Saat itu Nabi ketika ditawari untuk penjaga gunung mau mengambil 2 gunung, kemudian memukul ke di atas kepala mereka, tapi Nabi mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan. Nabi, jangan kamu lakukan. Wallahi la arjullaha ayyukhrija min aslabihim man yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku masih berharap akan dikeluarkan dari sulbi-sulbi mereka. Aku berharap kepada Allah akan dikeluarkan daripada anak turunan mereka yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata benar. Sekarang Taif semuanya menjadi orang yang beriman. Orang kalau umroh, berangkat umroh kan sekarang ada ziarah Taif. Jadi kalau kita lihat di Taif, semuanya orang beriman. Kenapa? Berkat daripada harapan Nabi SAW dan kesabaran Nabi SAW. Karena itu kita, kalau didolimi sama orang, kalau kita nggak balas, bukan kekalahan hadirin. Kita dicaci maki orang, kita nggak membalasnya, itu bukan satu kekalahan, bukan satu kerendahan, bukan. Justru dengan sabarnya kita, Allah akan mengangkat derajat kita. Karena itu Nabi SAW bersabda, ma dzulima abdul madlamatan fasabaro illa zadahullahu lahu izza. Tidak ada seorang hamba dizalimi dengan kezaliman, kemudian dia sabar, maka Allah akan tambahkan kepada dia kemuliaan, bukan tambah hina hadirin. Justru akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Saat itu setelah kejadian itu Nabi SAW setelah beberapa waktu Nabi SAW ketika tertidur di Hijr Ismail. Di Hijr Ismail saat itu tidur, Hijr Ismail itu separuh lingkaran daripada Ka'bah, yang di samping Ka'bah. Itu termasuk Ka'bah. Nabi tidur ditemani dengan Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi SAW, dan Ja'far bin Abi Thalib, saudara Sayyidina Ali. Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyar. Nabi tidur, kemudian didatangi oleh 2 malaikat. Ada yang mengatakan riwayat 3 malaikat, yaitu malaikat Jibril,
malaikat Mikail, malaikat Israfil. Datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan masih setengah tidur. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada malaikat Mikail, ini yang di tengah ini orangnya. Oh, Hawa, ini dia. Sudah, diangkat. Nabi SAW dalam keadaan setengah tidur. Akhirnya apa? Diangkat, ditaruh di dekat daripada sumur Zam-Zam. Karena dekat di situ sumur Zam-Zam, kemudian disiramkan, ya dibasuh dengan air Zam-Zam. Setelah itu diletakkan kembali, kemudian dibawa 3 wadah yang di situ penuh dengan iman, penuh dengan apa? Daripada ilmu dan penuh daripada keyakinan, rahmat. Kemudian dituangkan kepada hati Nabi SAW, kemudian ditutup seperti semula, tanpa ada bekas. Begitu operasi sampai tua ono bekas ya. Sampai tua kita masih ada bekas daripada robekan. Ini ya tanpa ada bekas sama sekali. Setelah itu Nabi udah dalam keadaan sadar. Nabi disiapkan kendaraan. Kendaraan yang mana dikatakan kendaraan itu buraq. Kendaraan buraq ini kendaraan yang digunakan oleh para nabi. Bukan hanya untuk Nabi Muhammad, digunakan untuk para nabi. Dan Nabi Muhammad saat itu ya mau menaiki daripada buraq, saat itu buraq bergerak. Maka malaikat Jibril memegang itu buraq. Istahi ya buraq. Malu kami wahai buraq. Malu kamu wahai buraq. Wallahi ma rakibaka abdun afdalu minhu, khairun minhu. Demi Allah, kamu tidak dinaiki oleh seorang hamba yang lebih baik daripadanya. Sehingga Pak Insobba Aragon, berkeringat itu buraq. Buraq ini kendaraan hewan yang mana dikatakan lebih panjang dia, kemudian lebih kecil daripada bagla, lebih besar daripada himar. Kendaraan panjang, kemudian ada sayap. Dan ini buraq ini kecepatannya secepat langkah kakinya sejauh daripada pandangannya. Ini buraq. Nah, kemudian Nabi naik di atasnya. Kemudian diajak untuk melakukan perjalanan. Yaitu mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Nah, di saat inilah Nabi SAW ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail dengan malaikat Israfil. Nabi ketika melakukan perjalanan dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Nabi ya berhenti di beberapa tempat. Nabi berhenti turun, diperintahkan turun oleh malaikat Jibril, inzil wa ya Muhammad wa sholli rakaatain. Turun kamu wahai Muhammad, kemudian salat 2 rakaat. Nanti lagi inzil wa Muhammad wa sholli rakaatain di beberapa tempat. Di antaranya tempat Syajarah Musa. Nabi Musa ketika dikejar-kejar Fir'aun, Nabi Musa berteduh di bawah pohon tadi. Kemudian turun lagi di tempat yaitu Tur Sina, yaitu Nabi Musa yang diizinkan untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun lagi ke tempat yang dikatakan Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Walhasil Nabi turun di beberapa tempat. Ini diambil hikmah bahwa pelajaran bagi kita bahwa ya, keberkahan yang Allah pernah turunkan di satu tempat, kita dianjurkan untuk mengambil keberkahannya juga. Ini Nabi Muhammad ini paling afdal. Nabi Muhammad ini paling mulia, tapi Nabi Muhammad tetap disuruh turun dan salat 2 rakaat. Sehingga itu adalah pelajaran bahwa kita dianjurkan untuk mengambil keberkahan. Keberkahan itu dari Allah. Kita ini kalau haji, kalau ketika dari Musdalifah, dari Mas'aril Haram mau ke Mina, itu kita melewati namanya Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu tempat yang pernah turun Bala, yaitu Abraha dilempari batu. Kita diperintahkan untuk apa saat itu? Lari secepat-cepatnya. Kenapa? Karena di situ tempat yang pernah turun bala. Kita nggak boleh diam di situ. Kita nggak boleh lama-lama di situ. Begitu juga turun yang pernah diturunkan rahmat Allah, kita ya ambil keberkahannya. Ini dianjurkan bagi kita, karena itu ada tempat-tempat yang dimuliakan seperti Makkah wal Madinah. Ada waktu-waktu yang dimuliakan seperti sebelum fajar, waktu-waktu sahar, akhir malam. Ada waktu-waktu dimuliakan ketika Ramadan. Ada waktu-waktu kita dianjurkan untuk mengambil keberkahan waktu. Bahkan seseorang, orang soleh, orang yang banyak beribadah kepada Allah, itu juga ada keberkahan. Kemudian Nabi SAW meneruskan perjalanan. Nabi melewati satu
ada bau yang tercium dari badan Nabi SAW. Bau ini wanginya semerbak sampai tercium Nabi SAW dan para malaikat yang ada di atas kendaraan Burak tadi. Maka Nabi tanya, "Ma hadir raihah ya Jibril?" Apa ini bauan-bauan wangi wahai Jibril? Akhirnya Nabi mengatakan, "Hada raihatu ya Masyita binti Fir'aun." Ini adalah bauan kuburan makam daripada tukang sisir daripada anak perempuan Fir'aun. Di Masyito bukan namanya ya. Masyito itu tukang sisir. Masyito itu tukang sisir ya. Ini Masyito ini tukang sisirnya Nabi ceritanya. Ketika menyisir daripada bintu Fir'aun, anak perempuan Fir'aun. Ketika menyisir, jatuh itu sisirnya. Kemudian dia mengambil sambil membaca, Bismillah, ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah, celaka Fir'aun. Kaget putrinya. Alaka Rabbun ghairu abi? Apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Karena Fir'aun mengaku Tuhan. Kamu punya Tuhan selain ayahku? Naam, Rabbi, wa Rabbuki, wa Rabbu abik, Allah. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh aku kabarkan kepada ayahku? Silahkan. Kata si Masyitab, tukang sisir tadi. Maka saat itu langsung dikasih tahu Fir'aun, datang Fir'aun. Benar apa yang diucapkan putriku? Kamu punya Tuhan selain aku? Rabbi wa Rabbuki, Allah. Tuhanku dan Tuhanmu, wahai Fir'aun, Allah. Takut ini. Oh gitu. Panggil penjaganya, panggil keluarganya semuanya. Suaminya, dia punya suami, ada 2 anak daripada Masyita tadi. Yang satu sudah besar, yang satu masih digendong. Didatangkan semuanya. Kamu mau beriman kepada aku lagi? Kamu mau ngakui bahwa aku adalah Tuhan? Enggak. Benar, kalau enggak aku akan membunuh kamu semuanya. Walaupun kamu bunuh, kami tetap tidak akan beriman kecuali kepada Allah. Akhirnya ditaruh kuali besar. Kuali besar, kemudian ditaruh minyak di dalamnya, dibakar sampai panas. Kemudian, kalau kamu tidak mau kembali untuk beriman kepada aku masukkan ke dalam kuali ini. Tetap tidak mau, suaminya dilemparkan. Tetap tidak mau beriman, dilemparkan anaknya yang sudah besar. Sampai tinggal yang digendong. Ketika digendong sudah maju mundur di Masyito. Biasa seorang ibu sayang terhadap anaknya kadang-kadang masih mikir. Maju mundur. Akhirnya apa? Anak yang masih bayi tadi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berbicara. Yang dikatakan bayi yang bisa berbicara itu ada 4. Di antaranya ini. Di antaranya anak yang daripada Jurej. Cerita daripada Jurej ya, dan yang lainnya. Ini akhirnya apa? Nabi Isa ketika saat kecilnya juga bisa berbicara. Akhirnya ketika digendong gini, anaknya mengatakan, "Wahai ibu, jangan mundur. Wala tataga'asi. Jangan kamu ragu. Lemparkan diri kamu kalau memang kamu dipaksa untuk harus melemparkan diri kamu ke dalam kuali." Dengan keyakinan yang kuat, ya dia melemparkan diri. Sebelum dibunuh, si Masyita tadi minta sama Fir'aun, "Aku minta kepada kamu, kalau kamu bunuh kami semuanya, kubur kami di tempat yang sama." Artinya satu tempat. Jangan kamu pisah kami. Kata Fir'aun, "Ya sudah, kamu kan menjadi tukang sisir putriku sudah lama. Permintaan kamu aku penuhi." Ditaruh di kubur satu tempat. Itu yang tercium bau Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berkorban rela untuk membela agamanya demi agamanya walaupun harus terbunuh. Walhasil hadirin, kalau mau diceritakan ini panjang ceritanya Isra Mi'raj. Tapi yang terpenting di situ Nabi ini melihat keajaiban-keajaiban. Ada orang yang dilihat meremukkan kepalanya sendiri. Ada orang yang di situ ada makanan yang lezat, kemudian ada makanan yang menjijikkan, tapi dia lebih selera dengan makanan yang menjijikkan daripada makanan yang lezat. Sampai Nabi tanya, "Apa ini wahai Jibril? Itu ada makanan lezat itu. Kok dia makan makanan yang hina, makanan yang menjijikkan, kok tidak makan yang enak? Padahal boleh dia bisa mendapatkan itu." Ini adalah permisalan umat Muhammad yang punya seorang suami yang sudah punya istri yang sah, istri yang halal, yang bersih, tapi dia masih cari perempuan-perempuan di luar. Atau seorang istri yang sudah punya suami yang halal baginya, tapi dia masih cari daripada lelaki-lelaki hidung belang, sa'awai belang kabeh. Hidung itu belang ya. Ini orang-orang yang sudah punya suami, punya istri, tapi masih berzina, itu
Ibaratnya apa? Ada yang halal, yang bersih, yang lezat, yang nikmat. Dia cari yang apa menjijikan, yang sudah berapa kali dimasuki orang itu. Penyakit. Itu Allah mengatakan apa? Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati perzinaan, bukan wala tazlu. Bukan kamu jangan berzina, la taqrabu. Jangan kamu mendekati. Mendekat jangan, apalagi kamu berzina. Artinya apa? Sesuatu yang menyebabkan kamu sampai melakukan berzina, jauhi. Melihat video porno, jauhi. Melihat foto-foto yang tidak benar, jauhi. Pacaran, nggak ada, jauhi semuanya itu. Berhubungan dengan bukan mahramnya, jauhi. Kenapa? Itu mendekatkan kamu kepada perzinaan. Ini yang dilihat oleh Nabi. Ada yang dilihat oleh Nabi SAW, ada orang kukunya panjang-panjang dari besi, kemudian dia dikasih gatel oleh Allah SWT, dicakar mulai mukanya sampai badannya. Ya robek semuanya. Sampai mana Nabi bertanya, apa ini wahai Jibril? Haulai min ummatik, ini adalah permisalan daripada umatmu, yang mana mereka membicarakan daripada kekurangan orang lain. Rasani wong, ya, wiritani ngerasani wong. Ini balasannya. Banyak yang didapat, yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Kemudian Nabi juga melihat ada lubang kecil. Keluar dari lubang kecil apa? Thor, kerbau yang besar. Keluar dari lubang kecil, kerbau. Kan sudah mengherankan ini. Tapi lebih heran lagi, sudah keluar kerbaunya, mau masuk lagi. Maksa. Tanya, ini apa wahai Jibril? Ini permisalan apa? Ini adalah permisalan daripada umatmu yang dia keluar dari mulutnya perkataan-perkataan yang membuat fitnah, perkataan yang membuat perpecahan kaum muslimin. Ketika dia mau tarik lagi, nggak sanggup, nggak bisa dia. Ngomong keluar dari mulut yang kecil, sesuatu yang fitnah yang besar. Mau ditarik lagi nggak bisa, apalagi sekarang. Berbicara di YouTube, berbicara di media sosial, mau ditarik lagi nggak bisa. Fitnah yang sudah dia sebarkan ketika dia bertobat, tetap ini fitnahnya berjalan. Kadang-kadang orangnya mati masih dapat kiriman. Kiriman apa? Kirimin dosa. Kenapa? Karena fitnahnya dia. Gak berhenti, bukan amal jariah yang sampai kepada dia, tapi apa? Dosa jariah. Dosa yang terus-terusan sampai mati sekalipun. Karena itu dikatakan apa? Wala taktub bikaffika ghairu syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Jangan kamu menulis sesuatu kecuali membuat kamu bahagia nanti ketika di hari kiamat. Nulis di WhatsApp, nulis di status, nulis apapun, jangan kamu anggap itu hal yang remeh. Itu kalau sampai terjadi fitnah, itu akan menyebabkan apa? Fitnah yang besar, dan dosanya akan tetap sampai kamu dapatkan, sampai fitnah itu akan berhenti. Ini dapatkan. Dan antara yang terpenting yaitu apa? Nabi SAW melihat ada orang yang dipukul kepalanya sampai remuk. Ternyata ditanya, siapa mereka? Haula'i min ummatika alladzi tatasagalu ru'sa min shalah. Mereka adalah umatmu yang merasa berat untuk melakukan sholat 5 waktu. Nih, orang sekarang ini kadang-kadang bingung, sumpek pekerjaan, sumpek rizki, sumpek anak ini iso diatur, sumpek bojone, sumpek semuanya. Banyak galau, banyak apapun semuanya. Kuncinya satu, hadirin. Ini Nabi ini sudah ngasih tahu, Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih tahu semuanya. Kuncinya satu, sholat itu sing genah. Ini Nabi ini Isra Mi'raj ini, cerita yang panjang nantinya ini, Nabi dapat oleh-oleh apa? Sholat 5 waktu. Yang asalnya 50 waktu. Sholat 5 waktu ini, kata Nabi SAW, kalau kamu menjaga sholat 5 waktu ini dengan benar, gak mungkin jadi orang susah di dunia, Pak. Nabi mengatakan, man hafadha ala salawati akramahu bi khamsi hisal. Orang yang menjaga sholat 5 waktu dimuliakan dengan 5 hal. Pertama, dia apa? Yarfa'u anu dhaikul aish. Dia akan diangkat daripada kesempitan hidup di dunia. Sumpek, urusan ruwet, rizki seret, semuanya ini dhikul aish. Kesempitan hidup di dunia. Sampai stres, itu nggak ada. Kalau dia sholat 5 waktu, diangkat semuanya oleh Allah SWT. Kemudian, yarfa'u anu adzabal qabr, diangkat adab kubur. Kemudian yu'ti kitabau biyamine, dikasih buku laporannya dengan tangan kanannya. Kemudian yamuru ala sirat kalbargi, melewati sirat seperti apa? Seperti kilat. Kemudian yadkhul jannah bi ghairi hisab, masuk surga dengan tanpa dihisab. Karena itu jaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan sakit seperti apapun. Semenjak dia sadar, wajib sholat. Semenjak dia masih sadar, dia tidak boleh meninggalkan sholat. Dalam keadaan perang pun wajib sholat. Karena dalam kitab fikih itu ada bab sholatul marid, bab sholat orang yang sakit, bab sholatul khauf, bab sholat orang dalam keadaan perang, ono kabeh.
Iki sehat kadang-kadang, Pak. Sehat, rizki yang dimakan rizki dari Allah, matahari yang dia dapatkan matahari dari Allah, minuman dari Allah, semuanya kesehatan dari Allah. Di kawan salat 5 waktu tidak gelem, ini keterlaluan. Karena itu, ayo dalam peringatan Isra Mi'raj ini kita ambil pelajaran yang bisa menjadikan kita semakin taat kepada Allah, semakin kenal dengan Tuhan kita, semakin cinta kepada Nabi kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala buka yang menutup hati kita sehingga kita bisa menjadi orang yang taat kepada Allah. Kita jauhi maksiat-maksiat yang menyebabkan kita sengsara di dunia dan sengsara nanti ya di kuburan, sengsara di akhirat. Karena itu ya kita jadikan momen seperti ini bukan hanya kita hadir tapi ada hasil yang kita dapatkan sehingga diri kita, anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ketaatan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bertemu di tahun-tahun akan datang dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan lebih sehat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Abin, so keluar nih. Oh, tak kau يسمع ضريرا فلبثه إلى السبع فانطلق البعير فأذن ما اشتكوا من المحن والنوائب هذا أبي بكر سلمت عليه الأشجار فخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين لا يأكل ولا ينام ولكن بالخدمة على الدوام مراقب إن أوتي يعفو ولا يعاتب وإن أوتي يسكت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب أريد خيرا قد لا تنتهي قبله ولا بعد